Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 8 sampai 12 November 2021, atau ini merupakan minggu kedua di bulan November. Nah, seperti yang teman-teman lihat di judul dan di thumbnail sekarang, di video ini akan menganalisa pair Euro USD, GBP USD, XAU USD ataupun Gold, Euro JPY, dan GBP JPY. Nah, di sini kita akan juga melihat bagaimana perkembangan hasil trading kita ataupun hasil trading plan kita di minggu lalu dengan kelima pair yang di sini. Dengan dari adanya berita yang besar seperti FOMC, NFP, ada berita tentang pound sterling juga ada, tentang yen juga ada, semua tuh ada kemarin di minggu lalu itu ada. Nah, bagaimana kita akan melihat perkembangan chart kita ke dalam video kali ini. Tapi sebelum itu, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan teman-teman klik tombol like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya bagi yang belum like ataupun yang belum subscribe. Oke. Nah, tanpa panjang lebar lagi, sekarang kita akan masuk ke dalam chartnya melalui TradingView. Oke. Di sini untuk trading view-nya seperti biasa saya menggunakan aplikasi TradingView untuk di desktop. Oke. Untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah seperti biasa. Untuk sekarang kita akan coba lihat dulu pair yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita start dari Euro USD. Kita lihat perkembangannya. Oke, ternyata Euro USD kita ada trading plan yang mantap ya. Sebenarnya di sini di daily ternyata range-nya ini belum pecah range dari sideways-nya. Yaitu dari sini, dari untuk FOMC ternyata dia tidak begitu banyak bergerak. NFP pun juga sama, tidak begitu banyak bergerak. Dan untuk hasil trading plan-nya itu kita kenanya di hari Senin. Oke, di hari Senin ini tanggal 1 ini kita sudah ada profit sekian ya. Coba kita ini sekarang saya bahas dulu untuk tradingan yang minggu lalu ya. Nanti baru kita bahas pergerakannya bagaimana untuk minggu ini. Untuk minggu lalu itu kita yang trading di Euro USD kemarin, kalau mau bisa trade itu dia kan saya sarankan di Fibo 0,618. Tapi jika teman-teman bisa mau diturunkan seperti ini kemarin itu bisa, karena jika demikian, jika teman-teman start dari pada saat dia masuk Fibonacci 0,5, nah teman-teman sudah mendapatkan profit sekian ya, lumayan lah kalau teman-teman terus hold sampai pada saat kemarin FOMC, teman-teman sudah take profit 1:1 gininya, risk reward rasionya seperti itu. Jadi ini masih berlaku bagus. Tapi di sini ternyata pada saat ada FOMC itu harga ternyata tidak cukup bagus ya, yang dimana itu dia sempat breakout level ini 15.298, sempat breakout, tapi ternyata itu adalah false breakout, yang dimana dia memang sengaja turun tapi kemudian harga dibanting lagi ke atas oleh harga itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau kita pahami kemarin pada saat FOMC pada saat NFP, memang hasil NFP-nya itu bagus. Oke, coba sebentar ya, saya coba buka untuk NFP-nya sendiri ya, supaya teman-teman tidak bingung tentang hasil NFP kemarin. Kenapa ini dia naik, tapi selanjutnya ternyata dia turun. Bentar ya, coba saya buka economic kalendernya dulu, belum kita lanjut ke dalam chartnya ya. Kita ke economic calendar dulu, lalu kita buka. Oke, dia belum. Oke, ini economic calendar.
Untuk NFP kemarin, kenapa dia bergerak chartnya seperti itu? Karena kita lihat NFP memang hari ininya bagus, hasilnya luar biasa, lebih dari ekspektasi dan lebih dari perkiraan di bulan lalu. Dan untuk di private non-farm payroll-nya juga bagus, dan juga unemployment rate-nya bagus. Nah, ini ketiganya bagus semua, tapi teman-teman juga perlu perhatikan di sini, yang dimana average hourly earning dan weekly average hour ini turun, dan di sini stagnan, yang dimana ini menyebabkan harga bergerak sama jadinya. Jadi setelah adanya penguatan terhadap FOMC, berarti kan US dollar itu naik. Nah, ternyata setelah beberapa saat kemudian itu ternyata market lebih tepatnya itu mencerna hasil daripada NFP digabungkan dengan private non-farm payroll, unemployment rate dengan average hourly earning yang di sini, dan juga average weekly hours. Itu ketika digabungkan semua, ternyata walaupun banyak lowongan pekerjaan yang dibuka, ternyata untuk hasil pendapatan yang didapatkan rata-rata per jamnya itu ternyata sama aja, tidak ada peningkatan. Yang dimana di sisi lain ternyata ketika tingkat jumlah pekerjanya itu bagus, ternyata dia itu tidak tidak sampai ke yang namanya yang bagus, yang dimana ketika ini semuanya bagus, yang dimana ketika average hourly earning ini bisa di atas 0,4%, walaupun average weekly hours ini bisa tetap, ini bisa diartikan bahwa US dollar itu bakal menguat sangat tinggi karena NFP-nya bagus, unemployment rate-nya bagus, langsung dengan adanya ini private non-farm payroll juga bagus. Ketika sudah 4 ini unsur terpenuhi, berarti itu pasti akan mengalami peningkatan untuk USD, tetapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Nah, untuk keterangan dari FOMC kemarin, ini akan saya bahas sedikit ya. Untuk FOMC di hari Kamis dini hari kemarin, itu lebih tepatnya yang saya tangkap kemarin kesimpulannya itu, memang dari The Fed sendiri itu dia akan melakukan yang namanya tapering, yang dimana itu adalah 10 sebesar 15 million dollar, kalau nggak 15 million atau 15 billion, itu saya lupa, sebesar 15 billion dollar kalau nggak salah, seperti itu. Jadi untuk rencananya memang seperti itu, tetap plan seperti itu, yang dimana start untuk tapering itu akan dilaksanakan memang di bulan ini, tapi kapan startnya itu kemungkinan bisa pertengahan bulan November ataupun nanti pada saat mau akhir November ini, seperti itu. Dan reaksi market itu sepertinya beragam, karena komentar daripada Powell itu dia memang rencananya tapering, tapi ada sedikit nada yang dimana itu Powell itu menunjukkan belum siap ataupun ketidaksiapan Powell untuk yang namanya melakukan tapering, karena ada dia rencana untuk memikirkan kembali jumlah tapering yang akan dilakukan dan apakah yakin untuk menaikkan suku bunga di tahun depan, lebih tepatnya di pertengahan tahun di tahun 2022, seperti itu. Jadi karena demikian pergerakan pada saat FOMC itu tidak memang begitu liar untuk beberapa market, tapi pada kenyataannya pada saat dia menyatakan pendapat seperti itu tidak terlalu banyak perubahan seperti itu. Dan untuk teman-teman yang kemarin saya juga sempat untuk ada berita di gini kan, ada berita di pound sterling, sepertinya saya lupa. Pound sterling itu di hari saya lupa.
Oh ya, pertama sebelum itu ini ada Audi ya, lebih tepatnya Audi. Ini RBA interest rate dan RBA statement rate. Di sini menyatakan bahwa RBA ini memang sudah melakukan tapering, nilai inflasi cukup tinggi, tetapi ternyata untuk menaikkan suku bunga ini dia tetap tidak merubah rencana, yang dalam artian kemungkinan pada saat government bond yang sudah selesai expirednya itu tahun 2024, kemungkinan pada saat tahun itu baru akan dinaikkan suku bunganya untuk untuk Australian dollar sendiri. Untuk berita kemarin untuk mana dia ya? Untuk pound sterling. Oke, di sini. Di sini kita bisa lihat ya, kalau ternyata BOE ini ataupun Bank of England ini dia memang menyatakan kemarin, lebih tepatnya dari pemimpin BOE itu, saya lupa namanya siapa, dia menyatakan bahwa akan menaikkan suku bunga start dari November ini, lebih tepatnya, atau ada sedikit hawkish untuk menaikkan suku bunga untuk pound sterling seperti itu. Dan ternyata pada saat di hari Kamis kemarin tanggal 4 jam 8 itu ternyata di sini kita bisa lihat bahwa jumlah peserta yang memvote untuk adanya kenaikan suku bunga di November ini ternyata cuma 2 orang, yang dimana ekspektasinya itu sejumlah 3. Nah, dan untuk yang tetap tidak mau menaikkan suku bunga ini ternyata naik menjadi 7 peserta seperti itu, yang dimana itu memproyeksikan bahwa BOE ini tidak ataupun belum mau untuk melakukan yang namanya menaikkan suku bunga interest rate-nya seperti itu. Jadi memang karena demikian, pada saat news ini keluar, yang dimana ini sangat-sangatlah dovish sekali, yang dimana ini merupakan hal yang sangat dovish luar biasa. Oleh karena itu nanti kita akan lihat di chart di GBP USD dan di GBP Yen, teman-teman bisa lihat nanti, ataupun teman-teman yang sudah trading di kedua pair itu berdasarkan trading plan yang saya berikan minggu lalu, pasti luar biasa hasilnya untuk turun ke bawah. Oke. Nah, untuk FOMC-nya kemarin itu kan di sini dia. Nah, di sini. Jadi untuk secara singkat mengenai apa yang terjadi di minggu lalu, itu mungkin sekian aja. Sekarang kita akan lanjut ke analisa chartnya supaya nggak lama juga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Euro USD. Euro USD saya akan hapus semua proyeksinya karena ini Fibonacci sudah tidak berlaku juga. Tetapi untuk range daripada ini saya akan perbarui sedikit ya, yang dimana ada range sedikit di sini. Nah, ini coba saya ganti dulu sini. Nah, ini merupakan untuk terakhir dia punya low di sini ya. Jadi di sini ada yang namanya kecil di sini, berarti kita harus bisa breakout di sini. Berarti ketika kita bisa breakout ke sini, kita bisa yang namanya untuk sell untuk di Euro USD. Karena secara harfiah kita bisa melihat bahwa pergerakan dari Euro USD ini masih sangatlah miris seperti itu. Dan untuk Fibonacci-nya sendiri, sekarang kita coba tarik retracement-nya dari pada saat FOMC kemarin, yaitu di tanggal di tanggal 29 Oktober ya. Kita pakai Fibonacci daily. Oke, berarti pada saat dia retest lagi sekali ya, jadi kemungkinan untuk pergerakan Fibonacci market ini dia masih bisa naik karena kita bisa melihat bahwa di sini ada terlalu banyak shadow-nya ini tinggi sekali.
Jadi kemungkinan bisa pada saat dia nyampe sini, titik tengah daripada pivotnya yaitu di harga 5981, ketika dia naik kemungkinan dia bisa bergerak turun sampai sini lagi. Oke. Nah, itu bisa. Jadi kalau teman-teman yang ingin order sell, ini saya pendekkan ini sedikit ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin order sell ketika itu terjadi, bisa pada saat di sini. Di sini bisa order sell dengan apa? Dengan stop loss ini di atas Fibonacci 0,618 ya. 618 stop lossnya di sana, dengan targetnya tetap di sini. Di low terakhirnya itu di 15313. Ini untuk yang mau trading sell jika ini benar-benar berhasil sampai naik ke 0,5 Fibonacci-nya di sini. Ini saya taruh di depan dulu. Oke, ini udah di depan 0,5 Fibonacci pokoknya ya. Ketika dia di depan 0,5 Fibonacci, maka memang dia akan bisa bergerak turun lagi sekali. Tapi stop lossnya tetap di atas Fibo 0,618 ya, di daily. Karena secara ini kita masih ada satu bearish engulfing yang cukup besar, yang di tanggal 29 Oktober kemarin. Jadi kemungkinan memang masih bisa bergerak turun. Itu untuk Euro USD di time frame daily. Tapi yang untuk yang buy ya, untuk yang buy ini saya sih nggak harapin dari titik tengah ini ke atas, bisa juga. Tapi untuk lebih amannya teman-teman bisa buy pada saat dia breakout 6749. Ketika breakout 6749, chance untuk dia naik ke atas ini pasti sangat tinggi seperti itu. Karena untuk yang swing itu pasti akan mencari di key level yang dia paling atas dan di paling bawah di sini. Seperti itu. Untuk yang scalping bisa pada saat di tengah ataupun yang pada saat yang ingin trading pada saat di tengah-tengah ini ataupun intraday. Seperti itu. Oke, kalau kita turunkan time frame-nya ke H4, di sini kita akan melihat tidak begitu banyak pola sih. Polanya untuk pola di sini memang kita sudah membuat lower low ya. Di sini kita sudah membuat lower low di sini. Untuk demand memang kita punya demand fresh ini di sini. Karena di sini ada satu candle bearish Marubozu di sini dan dua Marubozu di sini. Jadi kemungkinan power daripada bearish ini kemungkinan akan terisi ketika sampai di sini. Nanti bisa TP di sini karena di sini masih ada power engulfing cukup besar ya. Power engulfingnya di sini cukup besar di mana FOMC-nya ini. NFP-nya ini dia cukup besar sehingga dia masih bisa cukup naik dan nanti ketika yang sudah sampai di sini dia masih bisa turun ke bawah seperti itu. Karena kalau kita lihat dari pola ini chart pattern sih nggak ada ya. Secara chart pattern saya rasa nggak ada. Kalau dibilang ini seperti double top, ya double topnya sudah terjadi kemarin. Double top, kemudian dia turun ke bawah. Kalau sekarang nggak ada. Kalau di hourly mungkin kita ada V-shape di sini ya. Ada V-shape di sini yang dimana memungkinkan di sini juga ada engulfing di sini. Engulfingnya ini mau makan dua gini sebelumnya, dua candle sebelumnya, yang menandakan ini masih ada power untuk bullish biasnya ke atas seperti itu. Untuk trend line sendiri di sini nggak ada karena masih bergerak sideways di antara 6745, 5981 dan di 5298 seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk Euro USD. Silakan untuk teman-teman yang ingin trade Euro USD bisa demikian, ataupun yang ingin long ya, jika ingin long posisi, switch posisi misalnya yang ingin long, misalnya ekspektasinya bagus long di sini, silakan pada saat dia bisa break
ke atas di sini dengan stop lossnya mau nggak mau harus di sini, karena saya prefer di sini lebih ke sell sebenarnya kayak gitu. Mungkin di sini saya 75. Oke, silahkan dipilih untuk teman-teman sendiri mau yang mana, dipersilahkan, karena di sini sampai 8 sampai 12. Oke, di sini. Nah, untuk yang ingin buy silahkan di sini juga boleh. Oke, jadi ini tadi untuk Euro USD time frame daily 4 jam 1 jam dengan segala berita yang ada kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat pound USD. Oke. Selamat bagi teman-teman yang trading di pound USD berdasarkan trading plan saya minggu lalu. Itu cuannya luar biasa besar. Luar biasa. Luar biasa. Bisa saya bilang luar biasa sekali. Karena apa? Karena kita lihat di tanggal 4 November kemarin pada saat ada BOE itu keluar dan dibarengi dengan FOMC, ternyata itu luar biasa pergerakannya. Ini ya, teman-teman bisa lihat kalau dia oke, salah. Ternyata ini sangat luar biasa turunnya. Oke, dia pertama kita akan analisakan dulu yang kemarin terjadi. Ternyata dia untuk yang teman-teman trade itu ternyata dia nggak bisa retest. Ternyata dia retest sedikit sekali sih. Dia retest cuma lagi berapa poin nih. Kalau saya lihat cuma lagi 20 pip nggak nyampe, lebih tepatnya lagi 10 pip nggak nyampe, dia sudah bisa open posisi sebenarnya kemarin. Jadi kalau kita geser di sini, kalau kita turunkan opennya di sini dengan stop loss di sini, kita adjust ya, lebih tepatnya kita adjust open posisi kita di sini sesuai ini, dan kita geser ke sini, kita sudah take profit dengan rasio 2/3. Jadi di sini bisa bagus. Dan kemudian pada saat kita ada BOE meeting dan FOMC, ternyata ini kita bisa geser. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa entry pada saat di sini, stop lossnya di sini, dan all the way down harga menyentuh tepat di TP kita. Ini luar biasa sekali jaraknya, banding 5/9 ini. Selamat teman-teman yang sudah ikutin trading plan saya di minggu lalu. Cuannya luar biasa di pound USD, luar biasa. Ini kita hitung berapa pipnya dari atas sampai bawah ini ya. Kita hitung dari open trade sampai ke bawah, kita sudah kena 1000. Wow, 1000 poin ya, luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman open satu lot di sana ya luar biasa, selamat, sudah take profit luar biasa sekali. Satu minggu sudah 1000 poin tuh untuk satu pair aja. Belum tadi yang di Euro USD yang selamat tadi juga. Bagi pound USD tadi juga ada dua kan, dari sini sampai sini, kemudian dari sini sampai bawah tadi. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa. Sekarang kita akan analisakan ulang ya untuk di pound USD. Untuk pound USD memang dia tertahan di harga sebelumnya. Kelihatan pada saat dia harga turun sampai di bawah sini, kemudian harga dibanting naik lagi sekali. Dan di sini kita hampir membentuk yang namanya doji, butterfly doji kah namanya, ini saya lupa. Karena kemungkinan jika ini terjadi dan di candle selanjutnya ini misalnya bullish, jadi kemungkinan dia masih bisa retrace naik
Terus naik, yang dimana ini memfill harganya mungkin bisa sampai setengah ya, segini. Kemungkinan nanti baru dia bisa turun seperti itu. Oke, karena dia masih bergerak di dalam bearish trendnya sendiri, ini akan saya panjangkan lagi sedikit. Oke, ini kelihatan banget bearish trendnya kan. Bearish trendnya kelihatan banget di sini untuk doji. Kemungkinan besok pada saat open market dia masih bisa bergerak naik. Teman-teman yang ingin sell lagi sekali bisa pada saat dia bergerak naik, ataupun yang switch long ya pada saat open nih, yakin karena ini membentuk seperti dragonfly doji. Misalnya long besok misalnya silahkan TP di sini terjauh dengan stop lossnya pastinya di bawah ini lagi dikit aja, 1/2 lah, 1/1,26 rasionya. Stop loss tidaknya itu di harga 33986 itu ya, di 33986 itu yang di kanan itu harganya, itu stop loss di sana. Silahkan, tidak bermasalah karena itu tidak menjadi masalah juga. Kalau yang ingin sell bisa switch posisi sell pada saat dia menyentuh di sini dengan target down ini pasti ke bawah. Nah, stop loss kita di sini, di high sebelumnya cukup di sini aja. Nah, di 37036 untuk yang ingin sell ya. Nah, silahkan teman-teman diperhatikan yang mana ingin dipakai tradingannya. Kalau besok pagi memang dia kemungkinan masih bisa bergerak naik. Jadi saya rasa dia masih bisa bergerak naik karena di sini ada bearish engulfing cukup besar, yang dimana ini ada imbalance harga. Yang saya rasa ini pasti akan memfill setidaknya setengah daripada candle ini, baru dia akan bisa bergerak turun lebih jauh lagi seperti itu. Kalau kita lihat karena pandangan saya ini masih bearish trend ya, ini jelas banget bearish trend, nggak usah ditarik Fibonacci, nggak usah ditarik apapun, ini masih berbentuk yang namanya bearish trend di daily. Karena kita sudah menyentuh 3 puncak di atas dan di sini ada 2 puncak di bawah. Dia tinggal membuat low lagi satu di sini sampai di lingkaran ini. Ketika sudah mencapai low paling bawah, retrace sampai di bekas di sini, kemudian dia akan drop all the way down ke bawah. Kalau kita turunkan ke H4, turun ke H4 dulu ya, kita turunkan ke H4. Oke, di sini ada Morning Star, di sini tipe candle Morning Star, di mana di sini ada candle besar, candle doji, kemudian di sini ada candle Maruba engulfing juga seperti itu. Jadi di sini ada Morning Star, kemungkinan harga masih bisa bergerak retrace naik sampai ke resisten terdekatnya, yaitu di 36138. Seperti itu. Jadi jelas banget nih, tidak perlu saya apa-apakan kecuali kalau mau tarik Fibo di H4 ya. Fibo di H4 bisa dari tarik swing terakhir sana sampai sini. Jadi bisa di open sell pada saat dia menyentuh sini. Ini teman-teman bisa turunkan sedikit kalau berdasarkan Fibo ya. Bisa di sini menyentuh pada saat di sini sedikit. Nah, bisa seperti ini. Fibo bisa seperti ini. Dia naik ke atas, retest sampai sini, kemudian bisa order sell sampai ke bawah, sampai seperti itu. Di hourly kita nggak punya apa-apa, karena di sini ada satu candle besar di sini. Power momentumnya juga masih besar, kemungkinan di sini dan juga di sini sudah ada V-shape, kemungkinan dia masih bisa bergerak naik ke atas. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk GBP USD. Pandangan saya tetap masih bearish ya. Pandangan masih tetap bearish sampai dia ke bawah, bikin diam ke bawah tadi di sini. Masih bisa turun ke bawah sampai di sini. Oke, tadi untuk GBP USD, selamat yang sudah cuan 2 kali, profit luar biasa dari pound sterling. Sekarang kita akan lanjut mencari cuan di gold XAU USD. Well,
sepertinya kita mengalami apa ya, bisa dibilang ya, kita semua cuan di gold intinya lah. Kita pasang sell, kita pasang buy, ketiga ya ini ternyata bagus. Ternyata ketiga-tiganya nih apa ya, bisa dibilang ya, cuan lah pokoknya. Pertama, ntar ya, ini saya akan hapus dulu Fibonacci, ini biar nggak bingung. Ini juga ini kan saya hapus garis-garisnya biar nggak bingung. Silakan saya turunkan ke H1 ya, supaya teman-teman lihat, karena ketiga ini semua cuan, luar biasa cuannya. Lihat kan, pada saat dia retrace naik sampai kena trendline di sini, order sell XAU USD, turun all the way down sampai bawah. Sampai sini. Lumayan ini. Dari sini sampai sini berapa pip ini ya? $24. Wow, lumayan ini. 200. Ya, 200 pip. Lumayan. Lumayan kan? Dan misalnya kalau di sini, teman-teman lanjut lagi open pair di sini. Kalau kita adjust, kita akan trade di Oke, ternyata kalau kita trade yang di bawah ya, ternyata kita kena SL. Ketika ini ternyata ini worth it, tapi sebelum kita kena SL, kita sudah 2 kali sebenarnya. Karena kita kan punya persepsi. Ini kemarinnya di minggu lalu ya, gini ya konsepnya ya, di minggu lalu ya saya klarifikasi. Saya kasih tahu detailnya. Kemarin itu, kalau yang teman-teman ketinggalan, oke lah, silakan ke minggu lalu. Oke, ngomong saya masih ingat. Di minggu lalu, ini untuk yang risk trading plan yang ini, ketika dia harga naik sampai menyentuh trendline yang kemarin di breakout, silakan order sell sampai setidaknya ke bawah sini, balik lagi atau nggak turun lagi. Silakan order sell di sana. Dan ketika ini untuk trading plan yang di sini, ini kan sudah valid nih, ketika sudah naik ke atas. TP-nya di sini paling jauh. Oke, valid. Yang kedua, skenario yang kedua, silakan teman-teman open trade lagi sekali ketika harga sudah breakout 1780. Ini kan kelihatan nih breakout hanya harganya. Nah, ini kan breakout di tanggal 3 November jam 20 kemarin. Silakan open posisi langsung kayak di sini, open posisi langsung di sini. Dengan stop lossnya di atas ini pastinya, dengan TP tetap di sini. Berarti teman-teman sudah secara nggak langsung sudah buka 2 trade open posisi sell di XAU USD 2 kali. Oke, dengan TP yang sama, yaitu TP sama itu di 1753. Tapi karena kemarin TP-nya tidak sempat tercapai, berarti setidaknya kemarin itu teman-teman sudah floating jauh sampai di sini. Ini berbanding 3. Kalau kita di sini adjust ke bawah, ini 1/4, lumayan kan, seperti itu. Karena kita sudah 2 kali take profit sebenarnya. Kalau teman-teman yang cepat tradingannya, ini sebenarnya sudah 2 kali take profit. Satu take profit di retest daripada trendline, yang kedua pada saat breakout support, seperti itu. Jadi ini selamat, sudah keduanya dapat. Dan lagi satu, sekarang pada saat dia breakout ke atas, sekarang kita sedang mengalami floating profit. Oke, nah saya adjust deh. Ini masih kan ya? Coba saya adjust lagi supaya kelihatan ya.
Ya, ketika dia sudah breakout, sekarang kita mempunyai yang namanya posisi floating profit. Silahkan untuk besok untuk teman-teman yang ingin pasang BEP di sini boleh, pasang BEP boleh, ataupun langsung untuk hari Senin di take profit pun boleh, seperti itu, dipersilahkan. Nah, berarti kita ini sudah 2 kali apa ya? Kalau secara total trade, kita tadi ada di Euro USD sekali, di Pound USD 2, sekarang kita di XAU 3. Berarti kita sudah total 6 trade posisi dan belum ada yang kena belum ada yang kena cut loss. Walaupun sebenarnya tadi kalau yang telat untuk gold sendiri, karena ini kan gold kan cepat, sebenarnya tadi trading plan yang kedua itu kena cut loss 1 gitu. Tapi untuk yang terakhir ini kan floating profit, silahkan teman-teman yang ingin close besok di hari Senin silahkan, ataupun mau di hold karena tertingginya itu sampai di 1834 seperti itu. Oke, sekarang kita akan analisakan ulang untuk XAU USD. XAU USD untuk di daily kita memang ada power cukup besar di memang kita akan hapus trendline-nya, udah nggak penting. Mungkin kita akan memperbarui trendline kita ya, karena dia di sini recent low terakhir ya, this is recent low-nya di sini. Untuk high sekarang kita jelas banget kita akan menuju harga 1834. Nah, pertanyaannya sekarang, problemnya sekarang 1834 adalah harga yang luar biasa strong. Kenapa? Ini di minggu lalu sudah saya kasih tahu. Yang berwarna kuning merupakan strong support dan strong resistance. Seperti itu. Karena keseluruhan pergerakan daripada XAU USD ini masih ranging yang cukup besar. Dari 1834 sampai 1728. Nah, skenario yang pertama adalah ini biarkan dia naik. Dan kita akan melihat apa yang terjadi pola yang ada di sini. Ini karena ini ranging ya, jadi saya cuma analisakan, biarkan ini dia naik. Ketika memang nanti harganya naik, biarkan dia ini naik, kita akan lihat apa yang terjadi di harga 1834. Karena kita lihat di harga 1834 sebelumnya itu, ini membentuk evening star di daily, jelas harganya akan turun. Kemudian ternyata dia nggak turun, dia membentuk pola selanjutnya yaitu pola double top. Double top, ternyata belum turun juga, dia buat triple top lagi sekali. Triple top di atas, dijebol, baru dia jebol turun lagi. Nah, kemudian pada saat dia naik ke atas sampai ke 1834 lagi sekali, dia di sini membuat seperti ada bearish inside bar di sini. Seperti ada bearish inside bar di sini dan didukung dengan adanya candle engulfing di sini, kemudian harga bergerak turun lagi. Nah, karena harga sekarang mulai bergerak naik lagi sekali nih ke sini. Ke 1834. Jadi teman-teman perhatikan harga 1834. Bagaimana pergerakan dari arah ini? Jika memang konfirmasi daily ini breakout ya, breakout sampai di 1845 lah setidaknya, 1845 breakout nih, silakan teman-teman buy pada saat dia retest di sini. Karena ketika dia sudah retest di sini, besar kemungkinan harga akan bisa mencapai ke level 1900, bisa ke sini. Ups, jadi seperti ini ya. Biarkan di harganya naik, konfirmasi daily ataupun H4 time frame yang besar, breakout di 1834, close-nya itu di harga 1845. Teman-teman bisa buy pada saat retest dan take profit terjauh adalah di 1890. Sekian. Karena untuk tertinggi memang dia masih di sini. Itu titik tertingginya.
Tapi kita punya ada supply di sini, yang dimana kemungkinan ketika harga sampai di sini, dia masih bisa drop jauh ke bawah, seperti itu. Oke, jadi perhatikan nanti apa yang terjadi di 1834. Jika nanti 1834 ini dia membentuk pola kayak di sini, ada evening star, langsung ada double top, triple top, lalu nanti misalnya ada descending triangle, lalu ada misalnya dia membentuk di time frame lebih kecilnya tuh rising wedge, seperti itu. Kemungkinan pada saat dia naik 1834 itu harga masih bisa di reject turun, seperti itu. Jadi memang dilihat nanti, biarkan dia harga naik ataupun gimana, karena ini sifatnya ranging. Untuk yang ingin order sell ya, order sell untuk saat ini, karena harga sudah breakout daily di 1807, yang ketinggalan momentum buy bisa pada saat dia retrace sedikit, turun sedikit, kemudian nanti dia naik ke 1834, bisa seperti itu. Sekarang kita coba turunkan ke H4 ya. Untuk di H4 kita memang breakout dengan candle Marubozu dan candle yang cukup besar. Jadi memang kita ketika ini terjadi, breakout ini terjadi, kita mengharapkan adanya retest di sini, kemudian nanti bisa buy sampai 1834, seperti itu. Dari sini maksudnya retest di sini, kemudian naik. Jadi nanti tujuannya memang di 1834. Misalnya harga ini turun ya, breakout masuk lagi ke harga 1807, maka kemungkinan harga bisa balik lagi ke 1780, seperti itu. Oke, gampangnya seperti itu. Karena di sini secara candle kita sudah tidak ada, pola pattern juga sudah tidak ada. Lalu kita cuma ada momentum, yaitu ada candle Marubozu 2, yaitu di sini satu Marubozu cukup besar, dimana ini menjadi pola rally. Di sini ada base-nya, kemudian rally lagi sekali. Jadi kemungkinan harga masih bisa naik karena powernya masih cukup besar. Ataupun walaupun dia turun, kemungkinan dia turun berhenti di 1780 aja, seperti itu. Jadi di sini kita tinggal tunggu untuk yang buy ya. Ini saya proyeksikan aja sih, untuk yang buy bisa pada saat harga open di sini dengan stop lossnya tetap di bawah. Oke, stop lossnya di 1834 dengan tertinggi yaitu di 1890. Tingginya itu di 1890.000. Oke lah. Oke, di sana take profitnya. Untuk yang sell, karena ini memang perlu konfirmasi ya. Untuk yang sell nih, untuk yang sell silahkan pada saat misalnya nanti ada konfirmasi di sini, entah itu ada apa namanya, ada double top, triple top, descending triangle, ada rising wedge, dan pola candle apapun itulah pokoknya. Jika itu terjadi, silahkan stop lossnya di 1845 dan take profit terjauh di 1780, seperti itu. Ini case-nya ya, karena kalau di tengah-tengah ini range-nya memang bisa untuk scalpingan, langsung buy besok target sini bisa. Stop loss-nya tetap di bawah 1807, itu yang penting. Stop loss-nya di sini 1800 stop loss kalau ingin buy mulai hari Senin. Kalau yang ingin sell ketika breakout 1807, stop loss-nya di 1815 itu stop loss, take fee terjauh di 1780, seperti itu.
Karena di sini untuk di gold sendiri karena ranging, seperti saya bilang tadi, ini case-nya harus sedikit berbeda. Bukan kayak tadi yang ada di Euro USD, Pound USD itu kan gampang. Kita sudah lihat arah marketnya kemana. Untuk di XAU USD gold sendiri karena rangingnya besar, tapi sekarang secara minor ini dia naik, tapi di sini sekarang dia turun, kemudian dia sekarang naik lagi. Maka di sini ada perlakuan khusus seperti itu. Bahkan dia naik ataupun turun karena kita harus melihat di 1834 itu sendiri. Seperti itu. Karena dia sudah breakout daily di 1807. Oke, kalau di hourly kita nggak ada lihat apa-apa ya. Di hourly kita nggak lihat apa-apa, pure kosong. Kalau pattern nggak ada, kita cari. Mungkin kita bisa cari ini ya, trendline aja deh. Patokan aja ya. Oke, mungkin ini patokan aja sih ya, trendline ya. Trendline di hourly. Trendline di hourly kalau memang dia oke. Kalau ini kita kasih begini, oh nggak bisa. Berarti emang kita punya trendline naik di hourly ya. Trend naik di hourly, dia naik. Jadi kemungkinan dia masih bisa turun dulu, retest ini, retest trendline kan sampai sini turunnya jajar turun, dia baru dia naik seperti itu. Jadi kemungkinan dia bisa turun di tanggal 9 November dia turun, nanti dia bisa naik lagi. Seperti itu, asalkan dia di 1807 ini nggak di breakout ya. 1807 ini tidak di breakout, maka untuk di XAU USD sendiri dia masih bisa naik. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk XAU USD. Sekarang kita akan pindah ke pair cross yen, yaitu yang pertama ada di pound yen. Pound yen. Well, pound yen sudah turun sampai di 0,5. Silakan teman-teman yang siap-siap untuk entry buy, silakan di ancang-ancang. Ini trading plan masih berlaku, tidak berubah sama sekali. Karena di candle sendiri, candle 4 jamnya sendiri ini memang bersifat bearish flag. 4 jamnya ini tidak bisa maintain untuk berada di atas. Ya, ini di sini ada bearish flag, jadi oke, ini saya akan perbarui. Fibonacci akan saya ganti warnanya kayak tadi ya. Fibonacci-nya akan saya ganti ke yang seperti tadi. Yang bingung? Fibonacci retracement kita tarik sampai sini. Sekarang dia sudah berhenti di 0,5. Yang dimana itu merupakan dia punya ada low di sana yang saya bilang tadi. Karena merupakan di sini ada base-nya di sini. Jadi kemungkinan dia sudah membentuk base di sini. Jadi teman-teman yang ingin buy masih bisa valid ya, masih valid pergerakannya. Ini kan saya tarik ke sini, saya ganti. Saya akan switch long di sini. Tapi terjauh di sini. Stop lossnya di bawah Fibonacci 618. Nah, ini perbandingannya 2 banding 18. Oke, berarti ini mantap. Jadi tinggal di eksekusikan aja besok di hari. Iya, tepat sekali. Kalau yang entry apa ya? Entry buy, bagusnya sih pada saat dia breakout ini ya, breakout apa? Flag turunnya apa? Flagnya ini ketika dia turun breakout.
breakout, tapi breakoutnya jangan seperti ini nanti ya. Ini pasti kebanyakan kena tipu di sini. Dia breakout tapi ternyata besoknya turun, ternyata tidak kuat harganya di bawah gitu, seperti itu. Nanti di daily ini di adjust lagi sekali seperti ini berarti daily. Nah, untuk di daily kita flagnya akan adjust seperti ini. Nah, ini baru kelihatan flagnya di H4 ya. Ini baru kita kelihatan flagnya sekarang ya, jelas banget flagnya. Sini kena touch 1, touch 2, di sini kena touch 1, touch 2. Sekarang kita tinggal menjelang kenaikan untuk di Euro JPY. Seperti itu. Karena dia sudah berhenti di base-nya di sini sekarang. Oke, berarti analisanya masih sama di minggu lalu. Silahkan yang ingin order buy bisa. Target terjauh di sini. Sekarang kita ke pound yen. Apa yang terjadi untuk pound kemarin? Beritanya apakah sesuai? Oke, kita ada trade yang bagus kemarin untuk pound. Ternyata dia sudah seperti yang saya bilang di minggu lalu ya. Di minggu lalu ternyata berita itu sangat, apa ya bisa saya bilang ya, berita itu sangat mempengaruhi banget di market. Walaupun sih ada Fibonacci-nya memang dan ada area base-nya. Walaupun ada area base-nya di sini yang dimana ini bisa pemberhentiannya, ternyata karena ada candle engulfing yang cukup besar, maka dia apa ya? Bisa dibilang nggak apa ya, nggak base ini nggak berlaku berarti. Dan kalau kita lihat kemarin tradingan kita itu hampir emang kena stop loss nih. Hampir emang kena stop loss di sini. Untungnya enggak. Lagi dikit loh kena stop loss. Berarti kita itu sudah untung berapa ya? Tadi ada euro. Terus ada pound USD 2. Terus XAU 3. Sekarang GBP yen 7. Berarti satu minggu kemarin yang itu adalah combo maut, terlalu banyak berita-berita FOMC, NFP, BOE meeting, RBA lah semuanya itu. Ternyata kita 7 trade mantap semua. Hasilnya sangat-sangat memuaskan sesuai analisa. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman lihat video di minggu lalu. Itu sudah saya terangkan semua. Gampang. Oke, sekarang kita akan analisakan ulang untuk GBP JPY karena ini sudah berubah ya. Nah, dia trend line-nya di sini masih trend line. Untuk Fibonacci mungkin kita akan adjust lagi Fibonacci-nya. Kita akan pakai Fibonacci yang dari sini. Oke, dia akan berhenti di Fibonacci 618 sepertinya di sini. Tapi karena dia breakout di area resisten di supportnya di sini, kemungkinan dia akan bisa turun dulu sampai sini. Dan berbatasan dengan dia punya major trend line, itu baru dia bisa naik. Seperti itu. Tapi perlu diingat ya, ketika ini major trend line-nya ini ditembus, maka fix kemungkinan harga akan drop jauh ke bawah. Karena ini trend line majornya yang sudah seperti saya gambarkan di minggu yang lalu. Luar biasa kenaikannya.
Tapi di sini ada candle Marubozu engulfing cukup besar. Jadi sih saya harapnya dia bisa retrace dulu dan naik. Berarti sekarang kita punya minor trendline ini turun ya. Kita punya minor trendline ini turun. Kita coba adjust dulu. Kita coba adjust yang mana yang bagus dari sini. Oke, dari sini berarti ya kita ada adjust untuk di trendline minor, yaitu seperti ini. Jadi kemungkinan dia bisa turun sampai sini, kemudian dia bisa naik sampai ke trendline-nya di sini, seperti itu. Jadi kemungkinan yang ingin buy ya, berarti bisa di buy untuk pound GPY. Pada saat dia turun segini, atau pada saat dia kena 618 nih, 618 dia kena, stop lossnya di sini, target terjauh di trendline turunnya. Oke, stop lossnya cukup di bawah sini aja. Oke, ini untuk pound yen. Kalau di 1 jamnya kita seperti ada, coba kita gambar ya. Ini seperti oke, di sini seperti ada falling wedge ya. Di H1 seperti ada falling wedge, jadi ketika falling wedge-nya ini breakout ke atas, silakan teman-teman bisa langsung buy. Oke, bisa langsung buy di sana. Oke, dan seperti ini. Ya. Oke. Penjelasannya seperti ini, trading plan-nya untuk pound yen karena dia memang masih apa ya, masih bullish sebenarnya, tapi minornya di sini kita lihat ada turun di sini seperti itu. Oke, jadi untuk pound yen seperti itu. Oke, teman-teman, jadi sudah berapa ya, sudah 6 pair seperti biasa. Ada euro tadi berarti ada biris, untuk pound USD juga masih sama biris, tapi dia akan ada kenaikan sedikit. Untuk gold dia ranging seperti yang saya katakan tadi, ada batas atas batas bawah, yang buy sell silahkan ikuti. Terus euro JPY trading plan masih sama di minggu lalu. Untuk pound yen ini trading plan baru, semoga apa ya, karena ini dia masih bergerak bullish sebenarnya di pound yen, jadi kemungkinan dia masih bisa bergerak naik kembali seperti itu. Oke teman-teman, jadi sudah itu aja ya untuk analisa pair kita di minggu kali ini. Semoga apa yang saya berikan analisa di minggu kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga dapat memberikan profit yang maksimal seperti di minggu kemarin. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan profit juga bagi teman-teman yang lain. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di share untuk video trading plan seperti ini ke teman-teman trader yang lain. Semoga dapat menambah ilmu-ilmu yang lain tentang bagaimana pergerakan market di minggu ini, yaitu dari tanggal 8 sampai 12 November 2021. Oke teman-teman, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan sampai jumpa lagi di Market Outlook minggu depan. Oke, bye-bye.